kita dari kelompok 14B. Dengan saya Nandana Raditya Faturrahman dengan NRP 204241086. Saya Wisnu Jupaya dengan NRP 20422241002. Nah, di sini kelompok Kami berkolaborasi dengan kelompok 16A, di mana kita menggunakan sensor soil moisture, di mana ini sebagai skematik yang kami gunakan di Proteus. Ini soil moisture-nya, ini kita menggunakan penguat LM393 sebagai dual komparatornya yang nantinya akan terus ke Arduino dan soil moisture-nya. Ini tampilannya di software lain. Oke, mungkin ada tambahan? ya, mungkin ini hasil jadi dari PCB yang sudah kami buat, di mana ini adalah rangkaian PCB seperti ini, di mana LM-nya adalah yang ini dan juga yang lain itu. Dan dari PCB tersebut dan juga soil master kita sudah dihubungkan dengan pemrograman dari kelas A, di mana kita dapat mengetahui jumlah kadar soil moisture atau kelembapan tanah di dalam tanah ini. Seperti ini, kita menggunakan tiga perbandingan. Yang pertama adalah tanah yang lumayan kering, yang cukup basah, dan juga yang banjir ya, yang nantinya akan berpengaruh pada di agrikultur pertanian. Nah, kita coba dari yang kering terlebih dahulu. Di sini di kering kita akan menunjukkan sekitar 9% dari kadar air, dimana ini juga di gelas yang mempunyai kadar air yang cukup kecil. Kemudian kita pindahkan ke kadar air yang lumayan basah. Di sini kita sudah berubah menjadi 44%, dan kita pindah lagi ke yang terakhir, yaitu tanah banjir. Nah, kita lihat di sini ada 100%, di mana sudah tervalidasi dari percobaan ini. Nah, interface yang dibuat oleh kelas A, di sini ada grafik dan histori dari yang bisa kita pantau. Ya. Mungkin sekian dari kelompok 14B. Untuk selanjutnya Akan dijelaskan ke kelompok 16A. Jadi kami dari kelompok 16A akan melanjutkan dari penjelasan kelompok 14B tadi. Jadi perkenalkan, nama aku Rijal Faluhak, NRP 20422241097. Saya Fahmi Syafala dengan nomor NRP 20422411016. Saya Sukman Rizky dari NRP 204224108. Nah, proyek kami ini memantau kelembaban tanah secara real time, menyimpan data historis dan melakukan pemodelan numerik untuk prediksi kelembaban tanah ini. Ini penting untuk mengingat peran vital monitoring kelembaban tanah dalam pertanian dan lingkungan sekitar kita. Nah, sistem kami dirancang dengan arsitektur modular. Secara garis besar, komponennya meliputi seperti sensor Arduino, yang ini adalah hardware yang digunakan untuk mengumpulkan data kelembaban tanah. Yang kedua ada komunikasi serial. Ini digunakan dari data dari Arduino dikirim ke komputer melalui serial port. Yang ketiga ada komunikasi serial. Ini adalah data dari Arduino dikirim ke komputer melalui port serial. Lalu ada backend. Nah, ini menggunakan bus. Dan bagian ini, backend ini memproses data serial, mengelola penyimpanan log di MongoDB, dan menyediakan koneksi WebSocket untuk data real time. Lanjut. Nah, di sini fokusan saya tentang backend. Backend sendiri terdapat 3 fokusan penting. Yang pertama ada yang namanya logo serial. Logo serial ini digunakan untuk menghubungkan serial port dari Arduino ke backend RAS-nya. Lalu yang kedua ada MongoDB. MongoDB sendiri digunakan untuk database yang terhubung langsung oleh pembacaan sensor. Lalu yang terakhir ada yang namanya WebSocket. WebSocket sendiri itu untuk menggabungkan WebSocket sendiri itu kode untuk menggabungkan dari backend ke frontend-nya itu sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita ada dashboard. Di mana ini adalah dashboard interaktif yang terdapat beberapa sumber di sini. Pertama ada real time, ada grafik tentu saja, dan juga ada dari history atau database itu sendiri, dan juga terakhir dari database. Nah, yang pertama itu adalah bagian real time, yang dimana real time ini terhubung
di mana real time ini itu adalah bagian dashboard yang menampilkan bahwasanya dia terhubung melalui port, dan juga di sini juga ada berapa persen dari kelembaban tersebut. Di sini ada minimum yang didapatkan, ini ada maksimum, dan juga ini adalah rata-ratanya. Soalnya yang baru yang kedua, di sini ada grafik, yang dimana di grafik ini kita memvisualisasikannya melalui JavaScript. Jadi kita melakukan visualisasi dengan JavaScript dan ditampilkan melalui HTML. Soalnya di sini ada history, yang dimana history tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia itu menggunakan MongoDB sebagai database-nya. Nah, soalnya di sini ada Newton Raphson, yang dimana Newton Raphson adalah sebagai pembanding antara perhitungan secara real time dan juga perhitungan melalui Newton Raphson sendiri, yang dimana dia memiliki iterasi di sebanyak 4 kali. Jadi begitu penjelasan dari kami mengenai pemrograman di menggunakan Rust sebagai backend.